itu tentang Getting Help in Red Hat Enterprise Linux ya. Nah, goalnya yaitu solve problem ya by using local help system. Jadi kita bisa jika tidak ada masalah, kita bisa menyelesaikan masalah ya, yang problem-problem yang ada di sistem ya. Di sini ya, nah ini yang penting ya, manual page ya. Baik dari di file sistemnya maupun beberapa perintah-perintah. Ini ada local documentation ya. Nah, di sini ada dua section ya. Yang pertama manual reading, manual page, dan ada guide exercise-nya, dan juga nanti reading info documentation beserta guide exercise-nya ya. Oke. Nah, sekarang section pertama adalah reading manual page. Jadi di sini kita bisa jadi setiap sistem operasi pasti nanti ada beberapa manualnya ya. Manual atau rujukan atau petunjuk ya dalam penggunaannya ya. Nah, di Linux itu kita bisa menggunakan yang namanya manual ya, atau perintahnya itu adalah man ya. Nah, jadi apa yang bisa digunakan oleh manual ya, yang bisa dia dokumentasikan. Ini ada 8 command section ya, of the Linux manual ya. Jadi Anda bisa menggunakan manual ini nanti untuk command user. Jadi kebanyakan ini untuk command user ya. Nah, terus ada untuk system call ya, ini dari sistem ya, yang berhubungan dengan kernel dan segala macam. Ada library ya, ada special files such as device ya, ada file format ya, dan banyak lagi ya, games dan segala macam ya. Nah, ada Linux, nah kernel API-nya ya, dan untuk yang sistem administration atau maintenance task dan segala macam ya. Protokol juga ya. Nah, jadi banyak kegunaannya. Jadi seandainya kita lupa ya, atau kita ingin mencari dengan topik-topik tertentu ya, kita bisa mencarinya. Nah, ini contoh ya. Contohnya sebenarnya kita bisa menggunakan ini contoh ya. Contoh misalkan kita gunakan perintah passwd ya. Passwd merupakan perintah untuk merubah password ya. Merubah sebuah password ya. Nah, untuk password ini kan sebenarnya ya format atau file yang disimpan dalam password ini itu berada di etc/passwd ya. Nah, ini saya kecilkan dulu. Oke, etc/passwd ya. Nah, di mana jadi file, jadi mungkin di Linux directory kemarin Anda sudah saya tunjukkan bahwa setiap di Linux itu setiap konfigurasi itu disimpan dalam sebuah file ya. Jadi ketika Anda menggunakan perintah passwd ini, passwd ya, maka dia akan menyimpan informasi ini itu di folder /etc/passwd ya. Nah ya, di setiap file yang konfigurasi yang dilakukan di Linux itu pasti disimpan dalam sebuah file. Nah, ini contohnya adalah passwd ini. Oke. Nah, jadi ketika Anda ingin melihat contoh di sini ya. Jadi ini content type-nya ya. Content type-nya 1 sampai 9 ya. Seandainya kamu ingin melihat spesifik ya,
Jadi kalau Anda gunakan perintah main aja itu lebih general mungkin. Nanti ada sistem command dan banyak ya. Kalau ingin melihat spesifik ya, contoh di sini Anda gunakan configuration file yang digunakan ketika menggunakan perintah passwd ya. Nah, cukup menggunakan perintah ya main ya, terus berikan optionnya. Nah, terus apa topiknya di sini? Apakah misalkan kalau perintah ya misalkan main 5 passwd. Nah, 5 itu apa? 5 itu adalah di sini kategorinya lah file format ya, atau configuration file and structure ya. Jadi ketika Anda aktifkan perintah ini maka akan menampilkan file konfigurasi yang sebenarnya digunakan oleh perintah passwd ini ya. Oke, itu salah satu contoh penggunaannya. Di samping ya kebanyakan memang kita bisa menggunakan cukup man saja, man spasi passwd gitu. Itu akan melihat secara keseluruhan. Tapi kalau Anda ingin gunakan option ini, section yang ada di sini, itu akan lebih spesifik ya. Oke. Terus untuk navigate-nya ya Anda cukup nanti ada ya cukup back down, back up ya. Nah, dia nanti ada page ya. Anda bisa scroll juga yaitu. Terus kalau nanti ingin mencari ya Anda gunakan perintah slash ya, slash terus Anda gunakan stringnya apa ya, kata-katanya. Terus untuk exit itu gunakan perintah quit ya. Jadi itu untuk untuk navigationnya ya. Nah, selanjutnya untuk reading main page ya, jadi dia akan ada beberapa beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya. Jadi dia ada name, synopsis, description, ada option, example, ada file, see also, bug, dan author. Jadi ketika Anda menggunakan main page maka ini semua informasi ini akan muncul ya. Akan muncul name-nya apa, atau bisa comment line-nya apa, atau di sini file name-nya apa gitu ya. Nah, sinopsis ya biasanya kegunaan sintak ini apa, description ya lebih jelas lagi ya penggunaannya. Misalnya kalau dia sintak apa sih gunanya. Nah, terus ada option. Nah, ini tadi option yang sangat penting biasanya ya. Option ya opsi-opsi yang digunakan pada perintah tersebut. Jadi di sini di man page itu akan memunculkan opsi-opsi ya. Jadi kalau Anda lupa sebuah opsi dari sebuah komen atau sintak ya, jadi Anda cukup menggunakan perintah ini. Jadi ini sangat informatif sekali digunakan. Jadi ada terus ada example contoh penggunaannya, terus ada file dan directory yang berhubungan dengan main page-nya ya, dan segala macam, ada also dan bug. Juga ada author ya. Dan ada berapa orang yang berpartisipasi dalam pembuatan itu ya. Nah, ini contoh ya. Nah, kita gunakan perintah main ya. Terus kita gunakan perintah min k. Kalau min k itu keyword ya. Jadi kita gunakan perintah passwd yang berhubungan keywordnya passwd ya. Main min k passwd. Nah, apa saja yang dengan hasil pencarian kita sespesifik keyword ya. Nah, apa saja mungkin yang bisa kita gunakan atau kita kita cari ya
Nah, jadi ini muncul ya yang berhubungan dengan passwd ya. Nah, berhubungan itu seperti apa? Baik itu dari di sini kan banyak informasi ya. Informasi. Nah, di sini ada get passwd file entry, re-entry ya. Ini ada di baik di description-nya, baik di heading-nya, baik dari perintahnya ya. Nah, jadi semuanya akan ditampilkan di sini. Jadi kalau Anda ingin mencari keyword tertentu atau perintah tertentu, Anda bisa menggunakan perintah manual ya. Min-k ya. Satu yang juga ya sering digunakan juga. Oke. Nah, sekarang kita coba reading manual page ya. Sekarang kita cobakan labnya. Kita langsung saja sekarang. Oke. Kita cobakan labnya langsung ya. Oke. Nah, di sini saya belum kita aktifkan dulu labnya. Jadi emang idealnya emang nih 8 gig ya, 8 gig untuk operation, tapi kan udah bisa sesuaikan nanti. Oke. Nah, sekarang kita login dulu ke workstation. Oke. Kita ping dulu workstation. Nah, dia kadang prosesnya cukup lama ya. Oke, ini masih unreachable. Jadi dia akan menjalankan semua VM. Jadi akan butuh waktu ya. Cukup akan butuh waktu yang seperti ini. Jadi kita tunggu saja dulu bentar. Jelang dia sudah aktif. Memang dia belum nggak langsung aktif ya. Karena butuh waktu untuk load juga. Nah, kita sudah jalankan tadi lab help manual start ya, lab help manual start ya. Oke. Nah, di sini ini lab exercise kita. Oke, kita tunggu bentar. Ya, starting. Oke. Nah, jadi tadi untuk jadi mungkin Anda sambil cek aja di chapternya. Nah, jadi kita bisa gunakan perintah man untuk melihat informasi atau manual sebuah aplikasi atau sebuah komen ya. Nah, contoh di sini ada man gedit ya. Nah, gedit itu merupakan sebuah text editor ya, sama kayak di Windows itu sama kayak Notepad nih. Notepad. Nah, di mana fungsinya ya sebenarnya itu adalah menampilkan file teks ya. Sama kayak Notepad kalau di Windows ya.
Nah, tapi gedit itu fungsinya lebih ke GUI-nya ya, benar-benar kayak di Windows ya. Jadi kalau dia harus membutuhkan GUI-nya ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan perintah man gedit ya. Nah selanjutnya kalau kita gunakan perintah man.gedit, nah maka ini yang tadi yang muncul ya, dan name-nya gitu ya, sinopsis ya, mungkin apa saja perintah yang bisa kita pakai, option-optionnya ya, description ya, ini dia descriptionnya ya, ini adalah Gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment ya, berarti Gedit itu sebuah text editor yang jalannya itu di desktop ya, bukan di command line. Ini kalau untuk lihat option ya, tinggal scroll down, scroll up ya, itu navigasi tadi ya. Ini banyak ya, ini option yang bisa kita pakai. Nah ini berupa option ya, option ada min S, ada min W ya. Nah ini option yang bisa Anda pakai untuk perintah ini gitu. Nah itu apanya. Oke. Nah nah selanjutnya kita jadi untuk quit, jadi sini Anda bisa lihat ya, press H for help kalau ingin perlu help bantuannya, kalau enggak Q to quit ya, cukup menggunakan perintah Q, nah maka itu dia akan quit ya. Nah sekarang kita coba gunakan perintah SU ya. Nah SU itu adalah super user ya, super user. Nah kalau kita bicara tadi ada section yang di awal tadi ya, ada nomor-nomor ya, nomor-nomor. Nah kita coba gunakan option 1 ya, ini kita sesuai dengan guide exercise saja ya, di man 1 SU. SU itu adalah super user ya, jadi oke. Nah di sini kita juga akan menampilkan lebih ke komennya ya, SU ya. Jadi di sini ya sama seperti tadi ya, dia ada optionnya juga ya. Jadi fungsinya sebenarnya hanya melihat ya, melihat kira-kira optionnya apa saja gitu. Dia ada min C, min F, min G besar ya, dia akan berbeda-beda ya, min M dan segala macam. Oke. Nah itu untuk penggunaan perintah man ya. Nah terus ada lagi dia manual ini juga mempunyai manual juga ya, jadi manual di manual gitu ya, di man. Nah, di manual untuk dirinya sendiri ya. Nah, dia merupakan sebuah aplikasi atau dokumentasi ya, aplikasi dokumentasi, tapi dia juga punya dokumentasi untuk dirinya sendiri ya. Nah itu perintah man. Nah seperti ini ya. Nah, makanya tadi ada man min k ya. Nah jadi ini semuanya di optionnya, description. Nah ini tadi sectionnya tadi ya, sesuai yang ada di modul di atas tadi dari 1 sampai 9. Contoh penggunaannya ada di sini ya. Nah itu oke, kita quit lagi. Nah kita coba yang lain. Nah semua page yang dari manual ini ya, itu disimpan di sebuah file ya, sebuah file ya. Nah all main page are located in /usr//man, jadi dia di locate di /usr/share/man ya.
Sebenarnya kalau ingin lihat kita change directory ya, kita ls. Nah di sini dia merupakan binary ya, jadi semuanya di store di sini sebenarnya. Nah kita bisa melihat melihat isi maksudnya gini. Jadi kita bisa mencari sebuah perintah ya, mencari directory tempat sebuah perintah itu tersimpan gitu ya. Oke. Nah itu menggunakan perintah where is ya. Atau where is passwd. Di mana sih passwd ini? Nah passwd itu di /usr bin password /etc passwd /usr man passwd ya. Jadi apapun sebuah file yang berhubungan dengan passwd dia bisa kita cari dengan menggunakan where is ya. Nah, cukup menggunakan perintah where is maka kita bisa mencari sebuah file dengan keyword tertentu ya. Oke. Nah selanjutnya use main untuk melihat sebuah informasi. Di sini contohnya zip ya. Zip itu sebuah kompresi ya, kompresi dan dekompresi sebuah file ya, bisa menggunakan perintah zip ya. Nah kita menggunakan perintah min-k keyword ya tentang zip search. Nah, sangat banyak sekali di sini ya. Nah ini dia. Jadi kita yang berhubungan dengan zip, ada gzip, gunzip, zip dan segala macam. Nah, ini yang ada di sistem kita ya, yang ada di sistem kita. Oke, nah sekarang kita ya ini satu contohnya aja. Oke. Nah selanjutnya kita gunakan boot ya. Nah jadi ini bisa kita gunakan min-k boot. Nah ini digunakan sebenarnya untuk ketika saat booting ya. Nah, ya jadi kita bisa melihat atau mencari file-file apa saja atau mungkin perintah atau kernel apa saja mungkin yang berhubungan dengan boot ya. Nah ini sangat banyak sekali ya, berhubungan dengan boot ya. Nah, jadi kalau kita cari salah satu misalkan introduction to boot time of the Linux kernel ya, itu merupakan kerjanya boot parameter ya. Nah, contoh saja. Nah terus kita bisa menggunakan main untuk find command use ext4 file system ya. Jadi kalau di Linux kalau di Windows itu NTFS, mungkin bagi yang tahu ya, NTFS file systemnya yang dipakai di format hard disknya itu dalam bentuk NTFS. Sementara kalau di Linux itu ext ya, sekarang ext4 ya. Nah ini bisa kita gunakan perintah min-k keyword ext ya. Di ext4 itu merupakan extension yang file system yang digunakan dan formatnya. Nah ya, ada ext2, 3 dan 4 ya. Merupakan file system ya. Nah, kita ingin comment untuk misalkan ya debug. Ini perintah debug fs ya. Kalau ingin menggunakan kalau di get exercise-nya untuk tuning ya, tuning file system ya, berarti gunakan perintah tune to fs. Nah, ya. Nah, jadi kita bisa melihat perintah dari sini ya. Pokoknya berhubungan dengan ext4 gitu ya. Nah,
baik perintah ya, perintah yang menggunakan ext4. Jadi kita bisa menggunakan keyword. Jadi kita tinggal cari aja. Ya, kita tinggal cari aja. Contoh misalkan admin, kita cari tentang this. Nah, enggak kira-kira. Oke. Ini juga banyak ya. Tentang berhubungan dengan this. Nah, tinggal Anda cari Anda mau apa. Ya. Anda mau misalkan memformat atau merubah disk partisi, menggunakan perintah fdisk, manipulate disk partition table. Ya. Jadi banyak perintah di sini. Ya. Ini bisa Anda pakai. Oke, nah setelah itu kita lab help manual finish ya. Oke, nah jadi itu untuk get exercise-nya ya. Nah, kita coba nah sekarang kita masuk ke get exercise selanjutnya, mungkin di chapter 4-nya. Jadi dia ada 2 get exercise. Itu adalah reading info documentation ya. Nah, jadi ada berapa perintah yang bisa kita pakai ya. Nah, sekarang kita masuk ke lab help info start. Oke. Sekarang kita aktifkan labnya. Oke. Nah, di sini kita diminta mungkin nanti bagusnya saya tampilin sekali 2 ya, biar sejalan. Ya, kalian juga bisa lihat sekali jalannya. Saya share screen lagi. Ini kelihatan nggak? Udah kelihatan nggak? Ada, Pak. Ada 2 window kelihatan kan? 1, Pak. Terminal aja? Iya, Pak. Ya wow, gitu susah juga ya. Si terminal aja yang kelihatan. Oke, nggak apa-apa terminal aja. Jadi sambil Anda baca di modulnya ya. Mungkin kayaknya bagusnya seperti itu. Oke, jadi saya fokus saja di sini. Oke, di reading info documentation ya. Nah, kita diminta menggunakan perintah pinfo ya. Nah, kita gunakan perintah pinfo. Ini saya cd dulu lah. Oke. Pinfo. Oke. Nah, jadi nah dengan menggunakan pinfo ini merupakan sebuah dokumentasi juga ya. Tapi dia lebih ke apa ya? Untuk dia dokumen viewer sebenarnya pinfo. Ya, jadi dia bisa menampilkan informasi-informasi ya. Anda bisa lihat di sini untuk archiving kita menggunakan tar bisa ya, base file permission, compression kita menggunakan gzip ya. Editor kita bisa menggunakan perintah nano ya, dan macam-macam ya. Nah, ini juga ya bisa kita pakai ya. Nah untuk yang ini ya kita bisa menggunakan contoh ya. Ini kalau contoh kita quit dulu, tetap key ya. Pak izin Pak. Ya.
Di tempat kami sebagian nggak ada keluar apapun, Pak. Nggak ada keluar. Yang lain keluar. Ini baru keluar, Pak. Mungkin jaringannya itu apanya. Sama Pak, baru Pak baru keluar. Iya. Iya, Pak. Ya Pak. Oke. Bapak kan baru mulai tadi. Baru keluar Pak. Ya. Oke. Nah, jadi di ini jadi kita menggunakan pinfo ya. Ini sama, tapi dia lebih mungkin tersusun ya, walaupun dia tidak sedetail ya. Nah, dia ada archiving, tar kalau kita gunakan untuk archivingnya. Nah, macam-macam, ada gzip untuk compression dan segala macam. Kita gunakan quit juga ya. Nah, kita coba gunakan tar tadi ya, man tar ini kalau kita manual ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, stylenya note, option style berikut dengan ya ini ya, contoh aja ya, contohnya. Oke, ini contoh penggunaan tar itu untuk compression ya. Nah, kalau kita gunakan pinfo tar, seperti apa yang muncul ya. Nah, dia mungkin susunannya mungkin enggak lebih bagus ya. Nah, sudah ada bagaimana jadi dokumentasi mungkin lebih tersusun ya. Contoh how to create archive misalkan ya. Nah, dia bisa di sini preparing to practice directory for example ya. Di sini bisa Anda pakai ya. Nah, bisa Anda pakai di situ ya. Ini menggunakan perintah pinfo ya. Oke. Nah, get documentation breakdown. Ya, jadi nah kita coba untuk labnya tadi ya, kita gunakan pinfo ya. Nah, sekarang kita cari core utility ya. Nah, dengan menggunakan perintah kita up down, kita coba cari sini diminta core utility ya, basic. Nah, ini command option. Nah, ini ya, basic command option core utility ya. Kita diminta mencari ini, kita enter. Nah, di sini ya dia ada penjelasannya di sini ya, penjelasan bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini diminta menggunakan pack up dan pack down ya. Nah, kita coba cari long style option ya. Long style option yang dipakai agar untuk di sini. Nah, dia this pack up and navigate through the pack many program along option abbreviate determine what the symbol. Yang mana nih dia, long style option. Nah, jadi kita diminta untuk cari option ya. Ini command option help ya. Nah, jadi di sini ada beberapa option. Ini ada long option ya, option. Seperti ini ya, ignore file or non empty can be focus, similar ignore file ambiguous option less minha. Nah, jadi maksudnya di sini most program that accept long option. Nah, jadi beberapa aplikasi itu terkadang memang
bisa menggunakan option yang bisa panjang ya, contoh ya. Nah, tapi di sini some of these recognize the help option only when one of them is so command line argument ya. Nah, jadi sebenarnya dalam penggunaan dari option ini memang ada batasannya ya. Jadi nggak semuanya kita bisa menggunakannya ya. Nah, jadi ya ini hanya disuruh mencari informasi kita di sini ya. Dengan topik spesifik tertentu ya. Jadi di sini kalau disuruh mencari bagian mana yang menjelaskan tentang long style option, nah ini dia ya. Nah, long option ya. Option recognize unambiguous abbreviation ya. Nah ya. Jadi kita hanya diminta mencari informasi ini bagian mana gitu ya. Oke, itu kan kita sudah dapat. Oke. Sekarang di sini kita minta untuk move up ke atas lagi ya. Jadi kita menggunakan perintah up atau U ya. Nah, kita balik lagi. Terus kita cari GNU core utility ya. Kita udah di top ini menu command option ya. Kita cari GNU not. Jadi kita cukup gunakan up and down aja ya. Ini sangat banyak sekali ya. Ya, jadi ini memang dari dokumentasi ini sangat banyak ya. Jadi kalau ingin mencari spesifik ya seperti inilah ya. Nih GNU di sini kita diminta core util node ya, without move up to core util node. Ini basic. Nah ini deh. GNU library ini. Mana kemarin ya? Pablo saya taruh ini. Ini sangat banyak sekali ya. Jadi mungkin terkait dengan spesifik itu memang sangat banyak sekali. Jadi Anda nanti bisa cari, saya lupa pula kemarin mana taruhnya. Basic core util, oh ini dia core util ya, core util ya, enter ya. Nah jadi itu cara kita mencari ya. Ini top up ya. Jadi kalau ingin enter, ya, kalau ingin lihat infonya enter lagi. Kalau enggak up itu up U ya, di menggunakan tombol U balik lagi ke sini. Oke. Nah, jika ingin jika ingin menggunakan fitur search, nah ada ya perintah ini ya. Cukup menambahkan core utility ya, utils ter. Nah, maka akan muncul di sini ya core util ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan core utility ya. Nah ini kita bisa gunakan perintah slash ya, slash enter ya, slash enter. Nah, ini cuma satu berarti yang muncul. Oke. Jadi kalau ingin mencari ya,
Nah, kalau mau quit ya tinggal perintah Q untuk quit ya, sehingga dia bisa quit di sana. Nah, kalau ingin misalkan spesifik pinfo core tils, munculnya seperti itu yang ini ya. Jadi bisa langsung saja sebenarnya. Oke, ini memang kalau ingin lebih dalam ya. Oke, ya itu ya untuk lab help info finish. Oke. Nah, sekarang terakhir itu di labnya. Jadi di bagian akhir chapter itu ada lab getting help in Red Hat Enterprise Linux ya. Nah, ini nanti silakan Anda cobakan. Nah, hari ini saya akan demokan bagaimana apa yang Anda lakukan. Habis ini langsung Anda cobakan ya. Oke. Yang pertama kita gunakan perintah lab help review ya. Nah, lab help review start. Oke, jadi ini nanti saya minta Anda bikinkan laporannya yang ini, walaupun nanti saya pandu. Nah, oke, dia lagi jalan dulu. Jadi ini tolong Anda kumpulkan minggu depan ya, serta screenshotnya. Oke. Oke. Berarti memang di sini ya. Oke. Yang pertama, kita diminta create format output file dari passwd main page ya to passwd.ps. Jadi isi dari man passwd, nah ya, nah itu akan kita bikinkan sebuah file nanti yang namanya passwd.ps ya, passwd.ps. Nah, contoh di sini jadi man passwd ya, man passwd seperti ini. Kalau kita gunakan optionnya misalkan man minte passwd, nah itu dia akan, ini maksudnya untuk ngeprint ya. Nah, jadi ini hasil nanti printingnya, walaupun di sini dokumennya seperti ini, tapi fungsinya sebenarnya adalah nanti kita untuk menyiapkan untuk melakukan print dokumen ini gitu. Kan sangat banyak sekali. Nah, sekarang hasil yang siap untuk di print itu harus kita masukkan ke dalam sebuah file ya, .ps atau istilahnya PostScript ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan perintah man minte ya passwd ya, minte. Jadi ini perintah pertama yang hasil tadi ya. Nah, hasil yang ini kita pindahkan ya, kita masukkan ke dalam file passwd.ps. Jadi tanda besar ini itu maksudnya adalah hasil dari argumen yang pertama itu kita pindahkan ke sebuah file dengan nama passwd.ps. Nah, kita enter. Lalu kita ls. Nah, maka ada muncul passwd.ps. Ya, kalau kita misalkan nano ya, udah perintah nano untuk
sama view-nya passwd.ps. Nah, ini tadi hasil filenya tadi ya, yang kita siapkan untuk print. Oke. Jadi kalau nano ya Anda gunakan untuk exit control X. Di nano melihat sebuah file ya, terus control X untuk exit. Oke. Nah, selanjutnya gunakan perintah content format ya. Gunakan perintah untuk melihat format dari file passwd.ps ya. Jadi kita bisa melihat apa sih isi formatnya ini, apa .ps ini. Nah, kita bisa menemukan perintah file ya. File passwd.ps. Nah, jadi sini dia merupakan tipe dokumennya adalah dokumen teks PostScript. Ya. Nah, misalkan saya pakai yang lain nih, misalkan ya, saya bikin sebuah file dengan nama nano coba.txt ya. txt terus saya berikan nama ini Red Hat System Administration misalkan 1 ya. Terus saya save, Ctrl X ya. Ketika saya Ctrl X akan diminta apakah di save apa tidak. Jadi kalau Y berarti tekan Y ya, habis itu enter ya. Oke, jadi kalau kita ls, nah muncul di sini passwd ya. Jadi kalau kita file coba ya, ini coba.txt, file coba txt ya. Nah, di sini maka dia akan lihat dia merupakan file yang isinya teks ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan perintah menampilkan ya. Jadi mau menampilkan, tadi kita kembali lagi ke passwd ini. Kalau kita ingin menampilkan file, bisa menggunakan perintah cat passwd. Nah, itu tampil semua ya, semua filenya, semua isinya. Kalau ingin kita menampilkan biasanya hanya 10 ya, 10 baris awal, bisa menggunakan perintah less passwd.ps. Less ya, jadi dia akan membagi ke beberapa apa. Jadi kita tinggal scroll up, scroll down kalau less ya. Jadi dia akan menampilkan per page ya istilahnya. Ini Anda bisa scroll ya. Kita bisa quit. Nah, Anda bisa ya kalau less ya, itu contohnya aja ya. Terus using manual to use viewing printing PostScript ya. Nah, jadi bisa menggunakan, kita apa dulu ya, kita cari bagaimana cara menampilkan PostScript. Jadi kita menggunakan perintah man, keywordnya adalah PostScript viewer. Nah, ya jadi ketika kita cek ya, jadi gini, sebelum ini, oke. Jadi ketika kita file ya, di sini ada, dia merupakan PostScript dokumen. Nah, sekarang saya ingin membuka file PostScript dengan editor yang ada di sistem. Nah, itu saya cukup menggunakan perintah -k cari PostScript viewer. Ini maksudnya menampilkan file tipe PostScript gitu ya. Cukup enter, Anda cari di sini ya. Nah, kira-kira yang mana yang bisa digunakan untuk PostScript ya.
Nah, sini ada banyak sekali. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, ada show printing preview events ya. Nah, events, jadi dia di genome document viewer, dia juga preview PostScript. Nah, creating PostScript dokumen yang berhubungan dengan PostScript lah. Nah, ini namanya events. Nah, untuk itu kita bisa buka manualnya dulu. Events ini apa? Events. Main events ya. Nah, bagaimana membuka atau menggunakan events itu ya. Nah, sintaksnya ya sini ada events. Jadi kalau mau help ada pack number, full screen dan segala macam. Ya, di sini ada option. Nah, nah di sini ternyata kita bisa menggunakan perintah minw to run event as previewer. Jadi bisa kita nampilkan ya. Karena tadi dia sifatnya yang kita lakukan tadi itu adalah menyiapkan untuk print ya, dokumen print ya. Dokumen print otomatis dia pasti berada nanti siap untuk di print dan mungkin siap untuk di preview ya. Nah, kita bisa gunakan quit lagi. Kita gunakan perintah events, coba events dulu ya. Events passwd.ps. Nah, di sini not connect connection refuse. Oke, kalau kita gunakan perintah events minw jalan nggak ya? Oke, nggak jalan ya di sini. Karena kita sepertinya nggak diizinkan oleh sistem. Ya, intinya nanti kena parse argumen events. Nah, ini karena kita loginnya nggak, saya dia GUI ya. Nah, jadi apa pula saya. Jadi memang kita harus, karena dia GUI, di sini kita VM manage. Bukan ini. Satu lagi. Jadi karena GUI ya, karena ini events ini GUI, jadi emang kita loginnya harus GUI gitu. VM manage. Nah, ini dia, saya lupa upload ya. Oke, jadi kita jalan di workstation, kita open kan workstation. Jadi emang kita langsung jalannya harus di workstation kalau ini. Restore shortcut. Ya, jadi VM di dalam VM lah ya. Student user student. Oke, di VM di dalam VM ya. Nah, ini tadi
kita buat tadi, kita ls masih ada ya di events pas pd.ps. Nah muncul ya, nah seperti ini dia ya. Saya lupa kita harus login dari desktop ya. Nah events seperti ini. Nah kalau kita gunakan events minway, nah dia muncul lebih ke previewer ya. Nah dia seperti itu dia ya. Jadi karena dia ya apa beda tadi, karena kita login via terminal tadi ya. Kalau via terminal itu GUI-nya nggak tampil gitu. Nah, tapi kalau kita login via desktop ya GUI-nya pasti tampil ya, karena dia sifatnya GUI ya, desktop ya, aplikasinya sifatnya desktop. Ini memang harus dijalankan memang juga dengan desktop ya. Oke, kita lanjut ke reading manual lab tadi ya. Oke, nah jadi itu kita gunakan perintah events ya. Oke. Nah tadi. Oke, minway ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa mengopen file dalam contoh ya. Kita ingin open file dalam page 3 ya. Kita cuma perintah juga sebenarnya. Page i3 ya. Nah, jadi kita buka file dan preview file di page ketiga gitu. Ntar ya langsung di page 3, walaupun sebenarnya kita ini juga bisa ya. Tapi kalau ini pakai comment ya. Comment kita close lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah lp ya. Apalagi itu lp. Oke. Nah, kita gunakan perintah man lp. Nah, lp itu adalah print sebuah file ya. Nah, print sebuah file. Jadi kita bisa print file yang sesuai dengan tadi. Kita sudah bikin apa, kita tinggal melakukan print ya. Ini karena kita nggak ada printer ya, kita nggak bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan tadi ada pinfo ya. Nah, ada pinfo ini dia. Nah, kalau Anda ingin menggunakan events di dalamnya, pinfo events. Nah, jadi kita bisa melihat manual pinfo-nya tentang events. Saya bisa gunakan sekalian manual, bisa gunakan events pinfo juga ya. Nah, nah selanjutnya kita gunakan ini minta Firefox ya. Gunakan use Firefox ya. Use ya, saya share dokumen to view documentation dan print browse the mandb subdirectory ya. Nah, jadi kita gunakan, jadi manual ini kan tersimpan di /usr/share/doc ya. Nah, ini bisa diakses via browser juga ya, dengan perintah Firefox ya. Perhatikan, nah ini deh. Nah, ini di flash /usr/doc ya. Nah, kita bisa menggunakan misalkan
mandb ya. Ini ada manual nih. Nah, ini yang versi PostScript-nya yang siap untuk di print. Nah, ini yang versi txt-nya. Oke. Nah, jadi kita bisa lakukan itu. Nah, terakhir using Firefox browser locate the file the init script package di file sysconfig. Jadi ya ini kita bisa gunakan main untuk gunakan Firefox ya. Untuk locate beberapa file dari init script. Up lagi. Ini kan sangat banyak file di sini. Ya. Di sini ya kita harus mencari file init script ya. Ya kayak mencari file biasa aja sih sebenarnya. Nah, contoh ini ya, init script. Nah, ini ada sysconfig.txt. Oke, nah jadi itu yang bisa kita gunakan ya. Nah, close saja tabnya. Udah, kalau kita gunakan perintah lab help review great. Habis itu kita oke, nah ini melambangkan bahwa lab kita itu sudah sukses.